Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, ya pun. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Instagram, Facebook, dan YouTube Live Rumah Sakit Mitra Husada bersama Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, SPKFR. Di sini kita akan membahas tema tentang pelayanan rehabilitasi medik di masa pandemi. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Karami selaku moderator yang akan menemani Dr. Bastian selama 30 menit ke depan. Sebelumnya perlu diketahui, Dr. Bastian merupakan lulus kedokteran umum dari Universitas Udayana tahun 2013 ya dok ya. Selanjutnya beliau melanjutkan jenjang pendidikannya ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2020 ya dok ya. Kami akan melakukan Instagram, Facebook, dan YouTube Live selama 30 menit ke depan. Apabila audien mempunyai pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan ke kolom komentar di bawah sini. Selanjutnya kita ngobrol santai dulu ya dok ya, kita tanya-tanya dulu. Di sini kan dari warga Pringsewu nih dok, khususnya pasien-pasien Rumah Sakit Mitra Husada, banyak yang belum tahu tentang KFR, SPKFR. Apa sih yang dimaksud dengan SPKFR itu dok? Baik, terima kasih Abi. Ya, jadi SPKFR merupakan kepanjangan dari Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Mungkin masyarakat dulu lebih mengenal dengan istilah rehabilitasi medik. Ya, jadi itu sejarahnya cukup panjang. Itu akhirnya yang perubahan nama menjadi rehabilitasi medik menjadi ke kedokteran fisik dan rehabilitasi, di mana dasarnya intinya adalah kita karena tidak hanya melulu untuk mengurusi masalah fisik daripada pasien tersebut, namun juga kita melihat sisi pasien itu dari segala segi, yaitu baik dari segi biologisnya yaitu fisiknya pasien, segi psikisnya pasien juga kita lihat, kemudian dari segi sosial termasuk dari segi kultural dan spiritual daripada pasien. Jadi hal ini akan meningkatkan suatu kualitas pelayanan kita tidak hanya fisik tapi juga secara komprehensif menyangkut bio, psiko, sosio, kultural, spiritual daripada pasien tersebut. Dan juga di mana rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi tersebut merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang concern, di mana kita sangat memperhatikan masalah tentang disabilitas, di mana disabilitas ini bisa disebabkan oleh karena neuro atau masalah saraf seperti misalnya stroke ya, contohnya seperti itu, kemudian juga muskulo atau yang berasal dari otot misalnya seperti nyeri-nyeri pada otot, kemudian juga masalah skeletal atau masalah tulang seperti patah tulang ataupun yang berhubungan dengan tulang lainnya seperti tumor yang terjadi pada tulang, ataupun masalah yang bersumber dari kardiorespirasi seperti sistem jantung, pembuluh darah, dan juga masalah daripada bagian pernapasan, di mana ini semua yang nantinya akan dapat mengganggu fisik atau biologis pasien, tapi juga tidak hanya fisik dan biologis yang terganggu, tapi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual pasien pun juga akan merasa terganggu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dari segala segi untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Di mana prinsipnya adalah apabila suatu disabilitas atau kecacatan tersebut bisa kita cegah. Kembali apabila terjadi suatu disabilitas, kita minimalkan disabilitas tersebut. Tapi apabila memang sudah terjadi disabilitas yang cukup berat, oke, kita akan memfungsionalkan, berusaha untuk mengoptimalkan fungsi dari pasien tersebut sehingga pasien tersebut akan kita usahakan untuk dapat berfungsi kembali, seperti itu. Berarti intinya rehabilitasi medik itu sangat kompleks sekali ya dokter. Betul, ya sekali. Dari segala istilahnya rujukan dari para spesialis untuk tindakan selanjutnya itu masuknya ke polirehabilitasi medik ya dokter ya. Terus selanjutnya rehabilitasi medik itu tindakan seperti apa ya dok ya, dan fungsinya itu apa dok? Baik, terima kasih Abi. Jadi sebenarnya rehabilitasi medik itu merupakan suatu tim ya, di mana timnya itu terdiri dari tentunya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kemudian juga dokter spesialis yang berhubungan dengan pasien ya, jadi baik itu dari spesialis anak ya apabila pasiennya tersebut anak, kemudian juga bisa dari spesialis saraf, dari spesialis ortopedi, dari spesialis penyakit dalam maupun spesialis lainnya seperti itu, di mana kita akan bekerja sama dalam satu tim. Selain daripada dokter-dokter juga itu kita juga ada tim sebagai fisioterapi, itu merupakan tim kita juga. Kemudian juga terapi bicara, terapi okupasional, terapi vokasional, baik itu psikolog, psikiater maupun social worker
ataupun caregiver ya, termasuk keluarga yang menjaga yang berada di lingkungan oleh pasien tersebut. Nah, jadi pelayanan ini baik itu anak maupun sampai orang tua tuh masuk ke dalam suatu pelayanan rehabilitasi medik. Di mana pelayanan rehabilitasi medik itu seperti apa ya? Itu jadi kita melihat pasien, kita mendiagnosis terlebih dahulu pasien tersebut di manakah letak problemnya, di manakah letak masalahnya sehingga membuat fungsi pasien tersebut menjadi terganggu. Nah, setelah kita mengetahui prosesnya terganggu, kita akan menterapi baik itu secara fisik, baik itu secara psikis pasien, baik itu secara lingkungan pasien. Contohnya saja mungkin ya biar mudah, itu misalnya pasien dengan pengapuran yang banyak ya, pengapuran pada sendi lutut misalnya. Nah, pasien pada pengapuran sendi lutut ini masalahnya kan mungkin memang karena mungkin pasien usia tua seperti itu, sehingga pasien tersebut akan menjadi susah untuk melakukan berjalan, berjalannya susah, sehingga jongkok pun menjadi susah seperti itu. Nah, oleh karena itu selain kita menterapi, yaitu misalnya seperti kita berikan terapi ya panas seperti itu, ataupun mungkin juga terapi dingin seperti itu, ataupun terapi yang menggunakan stimulasi listrik, itu juga kita anjurkan pasien bisa juga menggunakan suatu alat bantu. Ya, alat bantu itu kita sebut dengan ortosis seperti itu, apakah dia menggunakan dasar lutut ataupun ortosis lainnya. Kemudian juga pasien lingkungannya, kita juga menterapi lingkungannya. Bagaimana? Ya, kita kadang-kadang kita bertanya, Bu, bagaimana dengan toiletnya? Apakah itu jongkok atau duduk? Wah, sampai toilet juga diurusin ya. Nah, sampai gitu karena memang karena apa? Kalau dia sudah mulai pengapuran itu sebaiknya menghindari kegiatan seperti perubahan posisi dari jongkok ke berdiri. Karena itu dapat menambah beban untuk lututnya yang akan memperparah kondisi pasien tersebut. Sehingga kalau bisa memang yang toilet duduk. Nah, tapi bagaimana kalau tidak ada? Cuma ada toilet yang jongkok? Itu yang kita pikirkan. Bisa kita sarankan dengan menggunakan kursi, kemudian dibolongkan tengahnya. Nah, jadi kan ini juga kita memanipulasi lingkungannya untuk pasien. Sampai sejauh itu kita lakukan. Berarti istilahnya kita membantu pasien-pasien supaya disabilitas itu bisa beraktivitas dengan fungsional yang mandiri ya dokter ya. Betul sekali. Kadang kan pasien kan nggak tahu dokter, kalau kayak contohnya stroke tuh lama berbaring lama, keluarganya kan cara membangunkan itu kan nggak tahu juga toh. Nah itu ada caranya juga ya dokter ya. Nanti di rehabilitasi medik itu jadi bisa dibantu dari cara ngurusnya itu gimana, cara supaya tidak terjadi komplikasi ya dokter ya. Betul sekali. Selanjutnya, ini kan lagi hot isunya masa pandemi COVID-19 ya dokter. Nah otomatis warga-warga itu, para pasien itu pada takut buat datang mau fisioterapi, takut ke rehab medik takut gitu kan. Nah apakah selama masa pandemi COVID-19 ini bagaimana standar pelayanan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Mitra Husada nih dok? Baik, terima kasih Abi. Jadi memang COVID ini kan sudah pandemi kemana-mana ya, memang sangat mengkhawatirkan. Dan juga kita sudah memasuki era new normal, ya, atau era kenormalan baru. Oleh karena itu memang kita harus beradaptasi, sehingga banyak sekali yang harus kita lakukan, terutama memperketat protokol kesehatan, yaitu dengan 3M tersebut tentunya. Di sini untuk rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Mitra Husada, itu sudah melakukan ini dengan sangat ketat, di mana kita bisa lihat pada setiap sudut daripada rumah sakit itu sudah ada tempat untuk mencuci tangan. Kemudian juga semua pasien maupun tenaga kesehatan yang berada di Mitra Husada diwajibkan untuk memakai masker. Dan juga pada instalasi rehabilitasi medik kami juga melakukan jaga jarak. Bagaimana caranya agar pasien tidak menumpuk? Kami melakukan penjadwalan. Jadi tidak semua pasien misalnya akan datang jam pukul 8 misalnya. Tidak semua pasien datang pukul 8, maka ada beberapa pasien yang datang pukul 8.20, ada pasien yang datang pukul 8.40, begitu seterusnya. Jadi nggak menumpuk ya dokter ya? Betul, sehingga jaga jarak pun dimungkinkan seperti itu. Kemudian mungkin ada pasien bertanya, dok saya takut, karena alat-alatnya kan dipakai bersama tuh. Oh, bareng-bareng tuh ya. Nah, jadi kami terapkan di mana setiap kali alat itu setelah habis dipakai harus didisinfeksi terlebih dahulu, disterilkan terlebih dahulu. Jadi kami lap alatnya, kemudian juga bagaimana dengan bednya, kami lakukan disinfeksi juga untuk bednya. Jadi dari pasien yang satu ke pasien yang lain harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu. Lalu itu untuk mengurangi daripada transmisi COVID-19 ini. Seperti itu yang melakukannya. Cukup ketat dan juga kami lakukan dengan secara disiplin. Dan juga dapat kita lihat petugas-petugas di Mitra Husada ini itu menggunakan face shield juga, selain menggunakan masker ini guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pasti sudah aman ya dokter ya. Jadi kita usahakan seaman mungkin. Iya. Jadi buat para warga Pringsewu khususnya dan sekitarnya dan para pasien-pasien Rumah Sakit Mitra Husada, jadi jangan khawatir, jangan misalnya resah takut dengan virus COVID-19 ini. Kita sudah melakukan
sterilisasi sebaik mungkin, melakukan protokol kesehatan sebaik mungkin agar menjadi kesehatan, misalnya kenyamanan buat para pasien-pasien ya dokter ya. Jadi kalau mau fisioterapi silahkan datang ke Rumah Sakit Mitra Husada. Nah selanjutnya nah ini kan pasien-pasien fisioterapi ini dok, pasti khususnya ini pasien-pasien yang lama berulang nih dok. Pasien-pasien yang datang ke polirehabilitasi medik ini pasien yang lama, istilahnya nggak cukup sebulan 2 bulan buat terapi nih kan, berulang apa. Jadi banyak nih kadang yang tanya, kalau keseringan fisioterapi, keseringan datang ke polirehab medik, apakah ada efek samping komplikasinya tuh dok? Monggo silakan dijawab dokter. Ya, terima kasih Abi. Jadi ini masalah durasi ya. Jadi kan memang kalau pasien rehabilitasi medik itu tergantung kasusnya. Memang ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun ada juga yang membutuhkan waktu yang singkat. Itu semua tergantung daripada kasusnya. Kemudian mungkin ada yang khawatir nih, mungkin apakah tidak ketergantungan mungkin ya dengan terapinya seperti itu. Kemudian kalau tergantung juga apakah ada efek sampingnya atau tidak seperti itu. Jadi menurut penelitian-penelitian yang telah ada selama ini, itu untuk efek ketergantungan itu tidak ada, maksudnya tidak terbukti, maksudnya ini harus menjadi terapi dulu baru enakan, tidak, karena kita seperti tadi itu kita selain menterapi fisiknya, kita juga menterapi daripada biopsikososio-kultural spiritual daripada pasien, sehingga mungkin pasien itu untuk berfungsi jauh lebih baik seperti itu. Dimana contohnya saja, ya misalnya pasien nyeri punggung. Nah, nyeri punggung. Jadi mungkin nyeri punggung yang paling banyak ya itu adalah nyeri mekanikal. Mekanikal itu maksudnya adalah yang mungkin karena disebabkan oleh karena suatu posisi pasien. Jadi tidak disebabkan misalnya oleh karena yang seperti tumor, itu tidak ya, seperti itu. Jadi yang mekanikal lalu back pain. Nah, itu jadi kita usahakan agar kita kurangi dulu nyerinya. Ya, jadi setelah nyerinya berkurang dengan mungkin bantuan ya, mungkin seperti bantuan alat listrik tadi, kemudian setelah nyerinya berkurang, pasien akan kita ajari untuk exercise. Dimana pada saat nyeri berkurang inilah waktunya pasien untuk exercise. Nah, bukan waktunya untuk setelah nyeri hilang berkurang enakan sudah tidak exercise lagi, bukan seperti itu ya. Jadi kalau pasien mulai exercise, kemudian dia mampu menguatkan kembali otot-otot yang ada atau struktur yang ada pada bagian low back daripada pasien atau bagian punggung bawah pasien, nah ini bisa mencegah suatu berulangnya kembali nyeri tersebut. Jadi tidak perlu khawatir, maksudnya tidak akan ketergantungan juga seperti itu, kecuali memang mungkin malas ya. Karena apa harus bolak-balik, mungkin adanya pasien mungkin yang mungkin latihannya yang kurang atau mungkin latihannya yang salah seperti itu. Nah, sehingga perlu kontrol kembali, kita lihat kembali, evaluasi lagi letak salahnya di mana, apakah tekniknya yang salah ataukah mungkin lupa-lupa mungkin dilakukan, waduh iya saya lupa karena kesibukan, seperti itu. Jadi kita evaluasi ulang untuk mengetahui lagi kondisi pasien terkini seperti apa, kemudian letaknya di mana mungkin yang miss-missnya seperti itu. Makanya di situ tindakan rehabilitasi medik itu cukup waktu yang lama ya dokter ya. Karena banyak faktor yang harus dibenahi gitu ya dokter ya. Karena bukan semata-mata hanya semua sakit pinggang datang pasien nyerinya berkurang, hilang terus nggak latihan lagi gitu, salah kalau kayak gitu ya dokter ya. Karena kita mencari penyebabnya apa dulu seperti itu, kemudian kita atasi penyebabnya, etiologinya kita. Oke, di sini sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari para audiens, dari yang sudah terkumpul dari kolom komentar di IG, Facebook maupun YouTube Rumah Sakit Mitra Husada. Ini ada pertanyaan nih dokter dari Fikrian Dana 232. Izin bertanya dokter, apa perbedaan antara fisioterapi dan rehabilitasi medik, apakah ada persamaannya? Baik, terima kasih kepada Fikri ya. Jadi itu bedanya fisioterapi dan rehabilitasi itu memang berbeda seperti itu. Jadi rehabilitasi medik itu merupakan suatu tim di mana fisioterapi itu merupakan bagian dari rehabilitasi medik, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, tim rehabilitasi medik itu terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kemudian dokter bagian lainnya yang bersangkutan, kemudian juga terdiri dari fisioterapis itu sendiri, kemudian juga dapat terdiri dari terapis-terapis lainnya seperti okupasi terapi, vocational terapi, kemudian juga dari psikolog pun sebenarnya masuk ya, masuk dalam timnya dokter, psikolog, psikiater, maupun sampai ke social worker dan caregiver. Caregiver itu
lingkungan atau keluarga yang menjaga pasien tersebut sampai segitu. Itu semua satu tim di mana kita akan bekerja secara solid demi kepentingan daripada kualitas hidup pasien tersebut. Jadi timnya itu banyak ya dokter ya? Betul. Jadi fisioterapi bukan bagian dari rehabilitasi medik, salah satu bagiannya. Salah satu bagian tim ya. Betul. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dari Ana Devosa. Izin bertanya dokter, orang tua saya stroke sudah 1 tahun, apakah masih bisa di fisioterapi? Nah kadang ini banyak nih fenomena stroke seperti itu dokter ya. Stroke sudah lama nggak langsung rehab medik, terus kadang kan udah kaku tuh dokter, pasti kan. Nah terus datang ke fisioterapi, gimana prognosisnya tuh dokter? Baik, terima kasih kepada Abi dan penanya Ana. Nah jadi kalau sudah setahun bagaimana? Ya mungkin sudah baca-baca juga ya. Kalau golden period atau masa emas daripada stroke itu biasanya 6 bulan pertama. Tapi kalau sudah 1 tahun bagaimana? Seperti itu. Apakah ada yang bisa dilakukan atau segitu-segitu saja? Seperti itu. Nah jadi kalau 1 tahun itu menurut perkembangan ilmu pengetahuan ternyata ada yang namanya neuroplastisitas, di mana perkembangan sel-sel otak itu masih bisa tetap bertumbuh selama yang pertama nutrisi tentunya harus tercukupi ya. Kemungkinan lingkungannya tentunya tidak ada polusi misalnya seperti faktor risikonya seperti rokok seperti itu dihindari. Kemudian juga jaga faktor risikonya tetap terkendali misalnya seperti tekanan darah, kencing manis itu harus terkontrol semua. Ataupun faktor komorbid atau penyakit penyerta lainnya itu harus terkontrol. Kemudian juga tetap harus dilakukan suatu exercise atau terapi. Ya, terapi fisik di mana kita berikan stimulus, tetap kita berikan rangsangan agar menumbuhkan daripada meredukasi kembali, mempelajari kembali sehingga menimbulkan suatu stimulus yang mencapai ke pusat sistem saraf pusat kita yaitu di otak, sehingga menimbulkan suatu terjadinya neuroplastisitas atau pertumbuhan kembali sel-sel otak tersebut. Jadi masih ada harapan itu tetap ada seperti itu. Jadi itu yang penting dilakukan secara normal, secara berkesinambungan ya. Kemudian juga bagaimana ya tadi seperti yang Abi bilang, kalau sudah kaku semua ya. Kalau sudah kaku semua biasanya kalau pada stroke itu yang menimbulkan masalah adalah seperti ini ya biasanya. Membentuk pola spastisitas ya dokter ya. Spastisitas itu kaku ya kalau bahasa awamnya. Jadi kalau dia memang ini namanya flexor syndicate-pattern atau dia membentuk pola seperti ini biasanya kalau pada pasien stroke pada umumnya. Kemudian bagaimana caranya nanti kita akan lakukan? Ya ada namanya key point of control. Ya di mana key point of control ini bisa kita lakukan dengan cara jempol pasien ditarik juga seperti ini. Ya, kemudian kita buka. Ini kita lakukan secara gentle ya. Karena ini juga nanti kita tidak tahu kan pasien tersebut misalnya usianya tua, adanya osteoporosis, apabila langsung dilakukan tarikan dengan kuat-kuatnya karena misalnya gini kita mau luruskan, hati-hati. Betul, bisa terjadi efek samping misalnya seperti fraktur atau patah tulang tersebut. Hati-hati ya. Jadi itu mungkin bisa dibawa ke kita, kemudian kita dapat lakukan, kita buka untuk pola spastisnya, kemudian juga kita lakukan menterapi maupun kita berikan alat. Ya, selain untuk menterapi kaku ini, selain kita melakukan latihan buka, kemudian bisa kita juga kalau di rumah mungkin bisa dilakukan seperti stroking atau icing, ya dilakukan pendinginan pada daerah yang kaku tersebut yang menarik ya, karena kan kalau kita kontraksi itu seperti ini, menarik dia, makanya seperti ini, jadi mungkin bisa dilakukan pada daerah tarikannya, lakukan seperti icing seperti itu, secara stroking. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau dia kaku itu kan berarti ada terjadi stimulus dari otak, stimulus yang salah seperti itu, sehingga dia mengkontraksi terus, dikontraksi sehingga terjadilah seperti ini. Jadi kita kurangi listrik itu, nah sehingga stimulus atau rangsangan tersebut sehingga dia tidak terlalu kaku kembali, dan yang bagian sisi sebelahnya bisa dilakukan tepuk-tepuk seperti ini atau tapping kita bilang ya, lakukan secara gentle itu untuk merangsang sehingga kontraksi otot yang ada di lawannya sehingga dapat kembali menjadi lurus seperti itu. Nah, itu harus dilakukan secara kontinuitas atau berkesinambungan, ataupun dapat kita gunakan bantuan daripada stimulasi listrik kalau nanti datang ke kita seperti itu. Jadi ada modalitasnya ya dokter ya buat melakukan tindakan itu ya. Jadi bisa nanti kita ajarkan juga yang dilakukan di rumah apa, kemudian yang dapat dilakukan di sini apa, seperti itu. Diedukasikan ke keluarganya biasanya dokter. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter ya. Ini banyak nih pertanyaannya dokter. Pertanyaan selanjutnya, dokter, orang tua saya stroke dan tangan kaku ke arah badan. Yang bisa dilakukan di rumah apa ya dok? Nah ini tadi seperti itu mungkin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Memang itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Itu memang pola spastisitas mungkin yang seperti tadi ya, badannya ke badan,
Nah, seperti ini ya kalau yang Ya, saya bayangkan. pola spasialitas. Mungkin yang dapat dilakukan di rumah seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin dapat diluruskan kembali. Nah, itu tapi tergantung derajatnya ya. Jadi ada tingkat keparahan kekakuan tersebut. Ada yang masih bisa diluruskan dengan mudahnya, tapi ada juga yang sangat sulit untuk diluruskan dengan mudahnya. Hati-hati juga ya, itu tergantung daripada derajat kekakuannya juga. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya kan kadang banyak nih yang bertanya juga nih dokter, kalau sudah di fisioterapi kan datang terus rutin tuh biasanya kan tindakannya kita seminggu 2 kali ya dokter ya. Nah terus kalau seumpamanya mas, kalau seumpamanya kita lakukan di rumah itu bisa nggak tuh dokter dilakukan, istilahnya tipsnya apa gitu yang bisa dilakukan di rumah kalau nggak perlu datang ke rumah sakit gitu dok? Baik, jadi kan itu tergantung kasusnya. Ya. Misalnya seperti mungkin yang paling banyak itu low back pain atau nyeri punggung bawah ya. Misalnya seperti apa agar kita tidak perlu datang tuh ke rumah sakit, apalagi fase pandemi ini. Ya, itu misalnya kalau dia nyeri punggungnya, ya yang penting ini nyerinya biasa ya. Sumbernya tuh kita pastikan dulu etiologinya, penyebabnya apa. Apabila tidak ada penyebab yang serius, seperti misalnya tidak ada penyebab seperti tumor, infeksi maupun lain hal-hal yang serius, itu dapat kita lakukan juga misalnya dari yang sederhana yang di rumah tuh icing terlebih dahulu atau dingin, kompres dingin. Nah, kompres dingin pun itu ada aturannya, ya. Jadi tidak asal. Jadi kalaupun yang kompres dingin yang paling konvensional, itu kita dapat ambil es batu tersebut, ya dihancurkan, kemudian masukkan ke plastik gula, ya kemudian dilapisi kain, baru ditaruh di tempat yang nyeri tersebut. Itu dapat baku, itu kita taruh itu 10 sampai 15 menit atau bahkan sudah 20 menit. Namun jangan sampai terlalu lama juga seperti itu. Ya kenapa? Karena kalaupun terlalu lama, itu takutnya nanti dia kan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit seperti itu, nanti juga akan menimbulkan luka bakar seperti itu. Makanya itu juga harus dilakukan dengan teknik yang benar. Jadi itu dapat dilakukan 10 sampai 20 menit, dapat diulang tiap jam apabila masih nyeri. Itu yang pertama. Kemudian apabila nyeri sudah berkurang, fisioterapi apa yang dapat dilakukan di rumah lagi? Latihan otot-otot punggungnya. Nah, jadi nanti latihan-latihannya itu misalnya dari yang paling gampang itu adalah mungkin simple kelihatannya ya, tapi sangat penting itu. Misalnya lututnya ditarik ke dada, ya kemudian lututnya ke dada, itu akan melatih juga untuk otot-otot punggungnya. Tapi itu ada hitungannya juga, misalnya 10 detik untuk yang lutut kanan, 10 detik lutut kiri, baru kedua-duanya diangkat seperti itu. Nah, tapi itu apakah tekniknya sudah benar atau belum? Mungkin sebaiknya datang dulu ke kita lihat dulu, kita edukasi terlebih dahulu, pastikan tekniknya sudah benar, baru silahkan lakukan di rumah. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Ini ada yang pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dokter, pasien dengan gangguan jantung berbahaya atau tidak jika melakukan olahraga? Mungkin maksudnya olahraga atau lakukan tindakan rehabilitasi medik, kan orang jantung terus sakit pinggang juga, atau orang jantung nyeri lutut gitu. Gimana tuh dok? Ya, jadi kan untuk sakit jantung ya. Nah, sakit jantung kan itu memang ada berbagai macam juga sakit jantung dan juga tingkat keparahannya. Nah, apabila seperti itu kita perhatikan dulu untuk pasien-pasien sakit jantung, itu kita nilai terlebih dahulu karena kan ada juga rehabilitasi jantung. Jadi ada fase-fasenya, ada fase 1, fase 2, fase 3 ya. Itu untuk rehabilitasi jantung. Kemudian sebelum kita lakukan exercise atau kita lakukan latihan, kita harus mengetahui dulu sebatas mana pasien ini bisa. Prinsipnya adalah start low, go slow untuk pasien-pasien jantung. Jadi kita mulai secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru seperti itu. Jadi kita hitung dulu bagaimana sebatas mana kemampuan pasien tersebut. Kita hitung METS-nya atau metabolic equivalent. Ya kalau di rumah sakit kita bisa kita lakukan dengan 6 minute walking test atau latihan 6 menit berjalan seperti itu. Setelah kita dapatkan batas kemampuan pasien tersebut, maka kita sudah mempunyai datanya, pasien ini boleh melakukan aktivitas fisik yang mana-mana saja, kemudian latihan yang mana-mana saja yang bisa dilakukan oleh pasien. Jadi kita harus melakukan penilaian dasar terlebih dahulu. Kemudian juga tentunya harus diawasi secara ketat terlebih dahulu latihan apa saja itu, sehingga pasien mengerti, pastikan pasien mengerti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta latihan apa dan seberapa jauh pasien bisa melakukannya. Nanti itu akan kita evaluasi dulu, baru latihannya kita sesuaikan. Ini masih banyak sekali nih pertanyaannya. Tetap masih semangat ya dokter ya? Iya, pasti. Selanjutnya pertanyaan dari Dinda Larasati Triharjono. Baik. Pagi dokter, apabila untuk para penderita kanker, apa ada tempat rehabilitasinya dok? Oke. Penderita kanker, mungkin tempat, maksudnya gini ya dokter ya, mungkin ya, apabila kanker nih, penderita kanker setelah dilakukan tindakan
mungkin setelah dioperasi ya mengalami nyeri operasi atau misalnya ada amputasi dari anggota tubuhnya, apakah bisa dilakukan tindakan rehabilitasi, dokter? Baik, oke, terima kasih Abi. Mungkin memang kalau rehabilitasi pada pasien kanker itu sangat ada tempatnya ya kalau untuk di rehab medik ya, di rehabilitasi medik. Kenapa demikian? Karena memang seperti yang Abi telah jelaskan tadi, bahwa kanker itu bisa kemana-mana keluhannya. Jadi itu dia apabila dia, terutama apabila sudah proses metastasis ya, atau sudah stadium 4, stadium akhir seperti itu, bisa juga seperti yang bilang bisa menyebabkan nyeri, bahkan sampai diamputasi tadi ya, tergantung daripada jenis kankernya dan tingkat keparahannya. Jadi apabila nyeri itu tentunya silahkan datang ke kami, kemudian nanti kita akan atasi terlebih dahulu sumber nyerinya, di mana kita dapat melakukan dengan menggunakan modalitas, di mana modalitasnya nanti kita bisa juga lakukan dengan suhu ya tadi ya, atau dengan icing, kemudian dengan bantuan electrical stimulation, serta ada exercise-nya juga, dan juga untuk perintah daripada kanker seperti itu. Kemudian bagaimana kalau sampai amputasi? Nah, amputasi ini apabila amputasinya seperti kanker mungkin amputasinya elektif ya atau terencana ya. Jadi kita akan lakukan persiapan terlebih dahulu, ada fase rehabilitasi preoperasi, kemudian ada juga setelah yang pasca operasinya atau yang setelah operasinya. Jadi itu bisa kita siapkan terlebih dahulu, baik itu kita siapkan secara fisik maupun secara mental pasien serta lingkungan pasien. Seperti itu, Abi. Ya. Nanti akan kita sesuaikan juga dengan jenis kankernya. Berarti istilahnya bisa juga ya dokter ya? Karena pasti setelah melakukan tindakan operasi atau pemotong amputasi itu pasti ada komplikasinya ya dokter ya, istilahnya disabilitas kan pasti harus melakukan tindakan rehab medik juga bisa. Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Sinta Garas, dokter, orang tua saya stroke dan tangan kaku, arah badan. Ini tadi pertanyaan yang tadi sudah ya dokter sama ya? Sama ya. Terus selanjutnya dari Fitriandana 232, dok, pasien lansia pernah jatuh posisi duduk sudah 2 tahun yang lalu, saat ini bisa berjalan tapi dengan bantuan dan badannya sering kaku dan pegel. Kalau dibawa ke rehab medik sekarang bisa normal lagi nggak ya dok ya? Oke, baik. Terima kasih Abi. Jadi pasien jatuh terduduk usia tua. Ini saya perlu tahu juga usianya berapa ya, seperti itu. Jadi apabila memang 60 tahun ke atas, kemungkinan besar ada suatu comorbid osteoporosis juga. Pasien jatuh terduduk, kemudian dari ketinggian berapa? Kemungkinan besar kalau dia cukup tinggi seperti itu, mungkin adanya suatu fraktur kompresi istilahnya, atau patah tulang pada tulang belakangnya. Nah, itu juga kita perlu nilai seberapa parah ke tingkat kerusakan daripada tulang belakangnya tersebut. Kemudian juga bagaimana, apakah masih bisa kembali seperti semula? Ya, seperti itu. Jadi nanti itu semua tergantung daripada prognosisnya. Itu kita tentukan dari kondisi pasien pada saat itu dan juga kemudian respon terhadap terapinya. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kita fungsionalkan pasien tersebut. Apabila memang terasa nyeri, maka kita akan kurangi terlebih dahulu nyerinya, kemudian kita tingkatkan untuk fungsinya. Kemudian kita apabila ada suatu kelemahan, terutama kelemahan anggota gerak bawah, kita akan tingkatkan kekuatan otot daripada anggota gerak bawahnya seoptimal mungkin, sehingga memungkinkan pasien tersebut untuk kembali berfungsi berjalan seperti itu, atau ambulasi atau berpindah tempat seperti itu. Jadi itu semua tergantung nanti daripada kondisi pasien, kita akan evaluasi kembali seperti apa. Kemudian juga kita cegah terlebih dahulu perburukannya, mungkin dapat menggunakan suatu ortosis ya, atau suatu alat bantu seperti itu. Dan juga kita bantu pasien kembali untuk mengurangi pada nyerinya, kemudian memfungsikan kembali pasien untuk beraktivitas seperti itu. Namun untuk kembali 100%-nya nanti kita lihat terlebih dahulu kondisi pasien tersebut secara detail. Mungkin dapat langsung datang ke kita lihat lagi untuk secara detailnya terlebih dahulu. Langsung datang aja biar lebih enak ya dokter, bisa jadi diperiksa bisa kita lagi lihat kan letak masalahnya di mana, kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi apabila ada nyeri, kita atasi nyerinya. Kemudian apabila ada kelemahan, kita usaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatannya untuk mengatasi kelemahannya. Kemudian apabila ada kekakuan, mungkin ya karena kan tulang belakang adalah sistem saraf pusat juga kan. Nah, seperti itu kalau ada kekakuannya, nah itu kita atasi juga kekakuannya sehingga memungkinkan pasien untuk kembali berfungsi seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, dok, pas dari Ilma Dwi Jayanti. Selamat pagi dokter,
mau bertanya dokter, untuk cedera-cedera olahraga apakah sudah bisa dilayani di rumah sakit Mitra Husada ya dokter? Nah mungkin banyak nih dokter kadang memang yang datang ke poli rehabilitasi medik dengan kasus cedera olahraga datang. Nah, monggo silakan, apakah bisa dilayani dokter? Baik, terima kasih. Ya, jadi untuk cedera olahraga itu sudah bisa ya kalau dilayani di rumah sakit Mitra Husada. Untuk cedera-cedera misalnya banyak sekali jenis-jenisnya. Cedera-cedera olahraga itu bisa dimulai dari apakah dia keselio atau yang dikenal dengan strain atau apa sprain seperti itu. Ya. Kemudian juga apakah itu sampai mungkin apabila mungkin pemain bola ya, mungkin sering juga terkena ACL atau yang anterior cruciate ligamen atau cedera daripada ligamennya, seperti itu dapat juga kita tangani untuk yang di rumah sakit Mitra Husada. Tapi ini juga tergantung daripada tingkat keparahannya ya, tingkat keparahannya seperti apa nanti kita evaluasi. Kemudian ataukah kita juga kan sebagai tim itu kita juga akan melakukan kolaborasi juga dengan spesialis lainnya, karena ini tidak terpisahkan yang namanya tim satu tim rehabilitasi medik tersebut. Ini kita lakukan terapinya juga dapat. Kemudian juga apabila misalnya contoh kasus saja ya, misalnya apabila kasusnya robekan ligamen, contohnya ACL seperti itu. Jadi kan ternyata pasien ini robekan ligamennya total, ya ligamennya robeknya secara total atau putus del seperti itu. Jadi ini kan kita akan berkolaborasi juga dengan dokter ortopedi. Ya. Nah, ternyata beliau misalnya memutuskan untuk operasi karena kan ini sudah putus total, sehingga kita akan melakukan rehabilitasi itu, kita akan persiapkan pre-op-nya sebelum operasinya, kemudian setelah operasinya itu kita akan mengembalikan fungsi sampai ke return to sport. Jadi sampai pasien itu kembali ke olahraga kembali, aktivitas olahraga kembali, seperti itu. Mungkin kalau cuma kasus cedera olahraga mungkin ya jangankan itu orang atlet aja biasanya bisa ya, ada juga atlet yang datang ke rumah sakit Mitra Husada yang bisa kita tangani ya dokter ya. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya mungkin semakin menarik pembahasan kita dokter, jadi banyak yang bertanya ini. Dari Mas Endar Satya _A. Selamat siang dokter. Selamat siang. Izin bertanya, kalau spasmo otot leher apakah memang terjadi karena salah tidur dan apakah dengan fisioterapi bisa mengurangi keluhan ini? Terima kasih. Monggo silakan dijawab dokter. Baik, terima kasih. Jadi ini spasmo otot leher ya. Memang rata-rata kalau kita salah posisi pada saat tidur itu akan menyebabkan suatu ketegangan ya, atau spasmo itu merupakan suatu ketegangan pada otot leher. Jadi kalau mengatasi ini dengan rehabilitasi medik itu jawabannya adalah ya bisa seperti itu. Ada tempatnya di rehabilitasi medik, dapat kita gunakan. Misalnya pertama itu tentunya kita redakan nyerinya ya, redakan nyerinya misalnya untuk yang akut di rumah, misalnya saya belum sempat ke rehab, yang dilakukan adalah bisa dengan melakukan tadi kompres. Oke, bisa dilakukan dengan kompres dingin ya. Kemudian bisa melakukan kompres dingin seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian apabila di rehabilitasi medik nanti kita dapat memberikan terapi misalnya dengan terapi diatermi ya, dapat digunakan itu misalnya ada juga dengan ultrasound ya, ultrasound diatermi bisa, kemudian juga bisa kita lakukan dengan penyinaran juga bisa seperti itu. Namun juga bisa kita lakukan dengan bantuan dengan stimulasi listrik. Namun tidak lupa itu yang penting adalah exercise atau latihannya agar kita menguatkan kembali, merilekskan kembali, sekaligus men-stretch kembali daripada otot-otot lehernya. Itu ada jenis-jenis latihan juga untuk latihan otot leher agar ini apabila otot lehernya sudah bagus, maksudnya sudah kuat, kemudian juga fleksibel seperti itu, ini akan mencegah juga kejadian tersebut untuk berulang. Jadi kita juga memikirkan bagaimana hal ini agar tidak berulang kembali. Selain kita sekarang fisiknya kita nyeri kita kurangi, kita atasi problemnya saat ini, gimana kita cegah kembali agar tidak berulang. Seperti itu. Jadi bisa banyak latihan, prinsip-prinsip latihannya sebenarnya banyak ya dokter ya. Kalau pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Isa Parisa. Izin bertanya dokter, saya sakit di lutut kanan. Nah, udah di rongsen, ada pengapuran. Oh, mungkin dia sudah berobat ke dokter spesialis lainnya dokter ya, sudah dinyatakan sudah ada pengapuran. Saya sudah terapi 2 tahun tapi sampai sekarang belum bisa buat jongkok, kalau sholat belum bisa. Kalau buat tahiyat awal yang saya tanyakan masih bisa sembuh atau tidak ya dok ya?
Oh, Baik. monggo silakan dijawab dokter. Baik, terima kasih. Jadi ini masalah pengapuran. Jadi saya yang tadi kan memang saya perlu tahu itu adalah mungkin usianya usia berapa. Seperti itu. Karena untuk pengapuran itu memang apabila terjadi pada usia muda, mungkin yang akan saya tanyakan selanjutnya adalah apakah pernah terjadi kecelakaan. Jadi trauma seperti itu juga bisa mempercepat terjadinya suatu pengapuran, terutama pada daerah lutut. Memang masalah yang paling sering timbul adalah tidak bisa berlutut ya, atau jongkok ya, seperti itu, jongkok. Kemudian juga oleh karena itu grading atau derajat keparahannya tadi apabila sudah dilakukan ronsen biasanya sudah terlihat derajat keparahannya seperti apa. Nah kemudian juga kita lihat hal tersebut karena itu sudah terjadi suatu pembentukan kelainan daripada anatominya di mana terbentuk suatu yang namanya pengapuran. Itu biasanya kalau di kedokteran kita bilangnya itu adalah osteofit. Jadi terbentuk suatu seperti bercakam-bercakam putih ya, itu yang tidak pada tempatnya seperti itu. Sehingga hal-hal tersebut tentunya kita perlukan, kita akan berkolaborasi lagi dengan dokter spesialis lainnya juga untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Dan juga apakah hal ini bisa pulih lagi apabila pengapuran tersebut masih ada, tentunya kita akan memperbaiki atau mengimprove daripada kondisi daripada pasien tersebut seperti itu agar setidaknya masih bisa beraktivitas secara fungsional kembali. Ya, seperti itu mungkin Abi. Oh, jadi masih bisa walaupun tidak bisa sembuh secara normal semula, paling enggak kan kita Masih bisa kurangi memperbaiki nyerinya kondisi mungkin, pasien. paling enggak supaya tidak bertambah parah ya dokter ya. Betul sekali. Mungkin itu cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dan para viewers YouTube maupun Facebook Mitra Husada. Buat pertanyaan yang belum terjawab semua, kami ucapkan saya mohon maaf, mungkin terbatas dari waktunya ya dokter ya. Selanjutnya, baiklah demikian akhir dari Instagram, Facebook dan YouTube live bersama Dr. Bastian SPKFR. Terima kasih kepada Dr. Bastian yang telah memberikan waktunya di sela kesibukan prakteknya ya dokter ya. Terus semoga bisa bergabung lagi dalam live Rumah Sakit Mitra Husada berikutnya dengan pembahasan yang lain. Oke, terakhir masih adakah yang mau disampaikan dokter? Ya, yang penting kita tetap jaga kesehatan, keep safety and healthy, dan juga di mana kesehatan Anda adalah prioritas kami. Bagi audiens yang ingin mengusulkan materi live bisa mengusulkan lewat DM, Instagram, Facebook, Messenger, atau bisa juga melalui kolom komen di YouTube Rumah Sakit Mitra Husada. Terima kasih kepada audiens, tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Selamat siang, sampai jumpa lagi di Instagram, Facebook, dan YouTube live berikutnya. Keep safety and healthy, kesehatan Anda kepedulian kami.